Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihi al-Qur'an, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sempat agak khawatir tidak dipersilakan maju. Untung di akhir setelah salam baru diumumkan maju. Kalau tidak dipersilakan maka kita tadi langsung sholat tarawih saja. Nah, tidak usah pakai terus ya. Alhamdulillah malam hari ini malam ke-14 insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan mampu menyelesaikan ibadah Ramadan yang kurang lebih setengah bulan ke depan tunai sampai dengan 1 Syawal nantinya seluruh ibadah lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema yang disampaikan tadi semua akan dipertanggungjawabkan perbuatan, perkataan, tulisan atau komentar di sosmed atau di sosial media atau media sosial. Jika demikian, saya khawatir juga kakek-kakek ini tidak ada sosmednya. Nah, jadi tenang aja, tidak akan dihisap di sana, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nenek-nenek di belakang ada sosmednya. Facebook ada kelihatannya. Kalau sampai TikTok ada luar biasa. Kakek gaul sekali kalau sampai ada. Baik, berangkat mengenai itu di Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm." Jangan kau ikuti ketika kau tidak memiliki pengetahuan di sana. Artinya dalam tafsirnya ulama mengatakan jangan mengatakan sesuatu yang tidak kau tahu. Jangan membicarakan sesuatu yang kau hanya menebak-nebak saja. Jangan mengaku pernah mengalami padahal tidak ada pengalaman yang pernah kau miliki. Kenapa? Karena innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Seluruhnya pendengaran, ucapan, penglihatan, seluruhnya hati menyangka-nyangka pun akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana tema tadi di bagian belakangnya bahwa hari ini kelihatannya terlalu mudah orang berkomentar atau mengomentari. Bahkan kita tidak jarang berjumpa di grup-grup WhatsApp kita itu ada orang yang share berita, menyampaikan atau membagikan berita-berita yang sesungguhnya itu semua tidak benar, atau di istilah kita sekarang dengan istilah hoax. Ketika ditanya dari mana sumbernya, siapa yang mengatakan, jawaban paling sederhana oleh orang kita apa? Dapat dari grup sebelah. Selalu begitu. Sudah jelas grupnya sebelah masih saja diikuti. Padahal ini bermasalah sekali, dan dalam keyakinan umat Islam bahwa tidak ada hal yang besar atau yang kecil sekalipun sesungguhnya akan ada pertanggungjawaban di sana. Kita mungkin akan lupa pernah membuat tulisan tentang berita seseorang yang sesungguhnya berita itu tidaklah benar, tentang pemerintah, tentang siapa saja yang belum tentu kebenarannya itu seperti apa adanya. Maka dengan tema ini sesungguhnya ingin mengingatkan kepada kita bahwa berhati-hatilah. Segala sesuatunya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Coba perhatikan kenapa dalam Islam, dalam fikih, antara sholat fardu dengan sholat sunnah, itu kan dianjurkan untuk bergeser atau berpindah dari posisi yang ada.
jika memang memungkinkan di sana. Statusnya mustahab ataupun disunnahkan. Sholat fardu satu tempat, misalkan tadi seperti sholat isya, lalu ba'diyah isya diminta untuk bergeser jika memang ada tempatnya dan memungkinkan sekali. Untuk apa hal demikian dianjurkan dalam Islam? Jawabannya karena untuk memperbanyak tempat sujud kita. Dan setiap tempat sujud itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Artinya apa? Benda mati seperti sajadah, ambal, tempat-tempat kita sholat itu bayangkan di akhirat akan bersaksi yang menunjukkan bahwa seluruhnya apapun yang hari ini kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya nanti. Dan dalam keyakinan orang Islam, kehidupan tidak hanya di dunia saja. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada masanya mulut tidak bisa lagi berbohong karena dia dikunci di sana. Justru wa tukallimuna aydihim, tangan yang bersaksi pernah apa yang dilakukan. Buah mangga siapa yang pernah diambil. Sendal siapa yang pernah dibawa pulang. Kaki akan bersaksi. Dalam keyakinan orang-orang yang beriman dalam agama Islam, sungguh semua itu sangatlah nyata dan benar adanya. Dengan tema ini, sekali lagi, ingin mengingatkan kepada kita, berhati-hatilah dalam berucap, berhati-hatilah dalam melakukan segala sesuatu, karena kita khawatir tidak mampu mempertanggungjawabkannya ketika di akhirat kelak. Dalam fikih ada yang namanya bab ghasab. Ghasab ini mirip dengan mencuri, tapi lebih ke arah lebih luas sifatnya. Contoh sederhananya, kita bisa berjumpa orang jualan buah. Lalu kemudian ada buah-buah yang kelihatannya mudah untuk langsung dicicipi. Dalam fikih, selama tidak ada pemberitahuan jelas, tidak ada instruksi khusus dari sang penjual. Kalau Bapak Ibu yang pernah berangkat haji atau umrah, penjual-penjual Arab itu mengatakan halal, halal, halal. Artinya boleh untuk dicoba, boleh untuk dicicipi. Tapi tidak berlaku seluruhnya di semua penjual, khususnya kita yang ada di Indonesia. Kenapa sampai ada demikian? Karena sekali lagi, bagi kita mungkin biasa. Begitu ada orang jualan duku, lengkeng, buah-buah yang sederhana kita ambil langsung kita cicipi, belum tentu diizinkan oleh penjualnya. Lalu kita coba dan ini dianggap sebagai ghasab. Kenapa? Karena sungguh yang kecil itu pun karena memang bukan hak kita, kita akan mempertanggungjawabkannya. Bahkan dalam fikih, mohon maaf, bukan bendanya yang diambil, hanya manfaatnya. Masih masuk bab ghasab, hukumnya haram. Seseorang yang hendak berangkat ke tempat wudhu, lalu dia tidak ingin sandal atau sepatunya basah. Maka kemudian dia memilih meminjam sandal orang lain. Yang memang sandal itu bukan diperuntukkan untuk ke kamar kecil atau ke tempat wudhu. Kan ada orang-orang yang begitu. Dan parahnya ada orang yang begini. Dia pakai sepatu ke masjid. Begitu dia mau wudhu, dia tidak ingin sepatunya basah. Lalu dia lihat di sampingnya ada sandal jepit. Sandal orang lain. Dia pakai tanpa permisi. Mungkin dia permisi. Tapi parahnya begini. Dia bilang, pinjam sandal ya. Dia juga yang mengiyakan. Ya pakai aja. Padahal sandal orang yang dia pakai. Nah ini disebut dengan ghasab, dia menggunakan manfaat daripada sandal itu. Dan hukumnya sama, hukumnya haram. Kenapa sampai demikian? Karena sekali lagi, di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, atadruna manil muflis? Ketika bertanya ke para sahabat, kalian tahu nggak ada orang-orang yang sangat rugi sekali? Dijawab oleh sahabat, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wa la mata'.
Orang yang rugi itu, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, yang awalnya dia punya harta banyak kemudian habis. Bukan itu kata Rasulullah. Orang yang rugi itu sesungguhnya dia sholat, dia puasa, dia bahkan bayar zakat, dia baca Quran, dia melakukan segenap kebaikan. Tapi di satu sisi atau di sisi yang lain, ada hak-hak orang lain yang diambilnya. Ada orang lain yang difitnahnya. Ada orang lain yang dibicarakannya padahal itu tidak benar. Maka sungguh di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang bersangkutan akan menagih kebaikan kepada orang yang telah membicarakannya di dunia, yang telah memfitnahnya, dan seterusnya. Maka sekali lagi secara sederhana, tema ini ingin mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa berhati-hatilah dalam kehidupan ini. Jangan asal sekehendak hati kita. Begitu kita hendak pakai sandal, pakai begitu saja. Ingat, akan ada pertanggungjawabannya. Begitu kita ingin berkomentar, perhatikan, khawatir ada orang yang tersinggung di sana, ada orang yang kemudian terfitnah di sana. Maka jagalah diri kita. Semoga dengan itu Allah kemudian memberikan keselamatan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Di Masjid Al-Falah itu di Masjid Al-Furqan itu ditulis maksimal 10 menit. Kalau di Masjid Al-Falah itu ditulis maksimal lama sekali itu 25 menit. Kalau di sini tidak ada tulisannya. Berarti bisa 1 jam ini. Gimana, cocok atau bisa kurang dari itu? Kelihatannya tidak ada yang mengangguk kalau 1 jam ini. Saya rasa cukup. Mungkin itu khawatir kalau saya 1 jam, satu-satu keluar, pindah ke tempat lain tarawihnya. Mungkin itu saja sudah cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.